Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Komarudin, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2 STAI Dr. KHEJ Mutakin Purwakarta. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Apa itu? Membangun prestasi via kolaborasi atau kompetisi. Di zaman serba cepat seperti sekarang, kita dituntut berprestasi di organisasi, di dunia kerja, maupun di masyarakat. Namun, ada dua pendekatan besar yang sering kali dipakai. Yang pertama adalah kolaborasi, dan yang kedua adalah kompetisi. Pertanyaannya, mana yang lebih efektif untuk meningkatkan prestasi? Apakah dengan kolaborasi atau dengan kompetisi? Apakah kita harus saling membantu atau justru saling bersaing untuk menjadi yang terbaik? Menurut teori independensi positif dari Johnson & Johnson, prestasi akan meningkat bila orang merasa bahwa keberhasilannya bergantung pada keberhasilan kelompoknya. Contoh sederhana, ketika kita kerja kelompok dengan pembagian tugas yang jelas, diskusi terbuka, dan semua orang merasa punya tanggung jawab, maka hasilnya cenderung lebih maksimal. Studi menunjukkan mahasiswa yang belajar dalam kelompok kolaboratif cenderung lebih aktif, lebih memahami materi, dan memiliki hasil yang lebih baik dibanding belajar sendiri. Tetapi tentu saja kolaborasi hanya efektif kalau dirancang dengan baik. Kalau cuma nebeng tugas atau hanya ikut-ikutan saja, hasilnya justru akan sebaliknya. Untuk meningkatkan prestasi bisa melalui kompetisi atau melalui tantangan. Kompetisi bisa mendorong kita bekerja lebih keras. Menurut expertensi value theory, kita akan berusaha keras jika kita merasa mampu dan menganggap tugas itu penting, tugas itu bernilai, dan tugas itu akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Contoh sederhananya, saat lomba antar jurusan, kita jadi lebih rajin belajar, riset, menghafal, dan lebih serius dalam berlatih karena ada dorongan keinginan untuk menang. Namun, kita harus hati-hati. Kompetisi juga bisa memunculkan tekanan, rasa iri, bahkan putus asa, terutama bagi mereka yang merasa tertinggal. Dari kedua hal tersebut, mana yang lebih baik? Sebenarnya bukan soal mana yang lebih baik, tetapi kapan dan bagaimana keduanya digunakan. Kolaborasi cocok untuk membangun keterampilan sosial, menyelesaikan masalah kompleks, dan belajar dari sudut pandang berbeda. Kompetisi cocok untuk mendorong performa maksimal selama tetap dalam suasana yang sehat dan sportif. Yang paling ideal adalah gabungan dari keduanya. Misalnya, kerja kelompok dalam artian kolaborasi tapi dikombinasikan dengan prestasi terbaik atau kompetisi antar tim. Jadi, kita punya motivasi untuk membantu dan untuk unggul atau untuk juara. Relevansi soal hari ini di tengah tantangan dunia modern, mulai dari persaingan kerja, isu mental health, pendekatan kolaboratif jadi semakin penting. Tetapi, kompetisi tetap dibutuhkan untuk mendorong inovasi dan semangat dalam diri masing-masing. Jadi, teman-teman, mari kita mulai membangun prestasi, bukan hanya dengan semangat menjadi yang terbaik, tetapi juga dengan semangat menjadi yang bermanfaat
bagi diri sendiri dan orang lain. Prestasi sejati bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi siapa yang bisa tumbuh bersama dan membuat lingkungan ikut berkembang. Jadi, kita harus bisa berkolaborasi, bersaing dengan orang lain tanpa menjatuhkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.